Saudara, salam, embun pagi kembali menjumpai kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku mendesakan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada anak kelas 3 SD, sebut saja Doni. Suatu saat dia bermain-main di ruang tamu dan dari meja dia melompat dan dikatakan berubah. Rupanya dia terinspirasi dengan film Power Rangers dan Ultraman. Dia mau berubah, tapi kenyataannya dia tidak berubah. Dan akhirnya dia jatuh dan kakinya terluka. Ya, diubah untuk mengubah. Ada lagu yang populer yang mengatakan berubahnya ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Sehingga dikatakan persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Itulah sebuah perubahan. Dulu kesaksian Kristen menekankan apologet. Kamu salah, saya benar. Kamu selamat, saya selamat, kamu masuk neraka. Tapi sekarang kesaksian iman Kristen tidak lagi dengan apologet, tapi lebih pada dialog, sharing iman, berbagi perubahan, pengalaman, relasi dengan Kristus. Tatkala kamu percaya kepada Kristus, perubahan apa yang kamu alami? Pengalaman relasi dengan Kristus, karakter apa yang berubah? Perilaku apa yang berubah? Bukan apa yang saya tahu, bukan apa yang saya pikirkan, tetapi apa yang saya terima, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Lihat, aku tidak seperti dulu lagi. Dan itu disaksikan teman dan sahabatnya. Oh, kekristenan membawa sebuah perubahan dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam perilakunya, dalam karakternya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam Kristus ada perubahan, relasi, status, dan jati diri. Itu sebabnya melihat melalui perbuatan, melihat melalui mata, itu menimbulkan kasihan. Melihat melalui hati, timbul rasa simpati dan empati. Kalau melihat melalui perbuatan, maka itulah tindakan, ulurkan tangan, membantu sesama. Itu sebabnya nasihat Petrus di dalam dan nasihat Yesus kepada umatnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatan yang baik, maka Allah Bapa dimuliakan. Tatkala orang melihat perbuatan baik di dalam diri orang percaya, orang Kristen, maka orang akan memuliakan Tuhan.
Jika perbuatan Bapak, Ibu, saudara-saudara tidak tercela, maka orang-orang yang memusuhi pun akhirnya akan memuji Allah. Itu sebabnya dalam konteks jemaat saat itu, orang-orang menyebarkan dusta yang keji mengenai orang Kristen, seolah-olah orang Kristen dianggap sebagai durjana. Tetapi perilaku orang-orang Kristen yang murah hati dan yang saleh dan patut dipuji bisa membuktikan bahwa rumor tersebut tidaklah benar. Bahkan bisa memenangkan beberapa pengkritik yang belum diselamatkan itu bagi Tuhan. Salah satunya adalah Paulus sendiri. Itu sebabnya jangan menolak orang-orang karena mereka salah memahami saudara. Sebagai orang percaya, juga sebagai orang Kristen. Tunjukkanlah, perkenalkanlah Kristus kepada mereka melalui kehidupan saudara. Saudara adalah surat Kristus. Saudara adalah imitasi Kristi. Saatnya akan tiba ketika orang-orang yang mengkritik saudara akan memuji Allah bersama saudara. Dan hal ini dapat terjadi jika di dalam kehidupan saudara ada ketaatan kepada Allah. Menghormati semua orang yang berkuasa atas pemerintah, baik apakah itu Kaisar Romawi, Kaisar Nero, seorang tiran yang terkenal keji waktu itu. Orang-orang Kristen menghormati mereka. Namun ingat, menghormati itu tidak sama dengan kompromi. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Hidup menurut hukum negara. Orang Kristen bisa bebas, tapi juga orang Kristen bisa terbelenggu. Namun demikian, semua orang Kristen diperintahkan untuk bekerja sama dengan para penguasa sejauh hati nurani mengizinkan. Kita harus melakukan hal ini karena Allah, supaya kabar baik disambut, supaya umat Allah dihormati melalui kesaksian, pelayanan, dan perbuatan baiknya. Jika kita harus menderita atau dianiaya, itu karena ketaatan kita kepada Allah dan bukan oleh karena hukum moral, hukum sipil, juga bukan karena kesalahan kita, apalagi bukan karena kebodohan kita. Ya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik. Inilah keyakinan orang Kristen bagi kehadiran pemerintah saat ini. Di dalamnya kita bebas. Umat Allah, umat Kristen memiliki kebebasan. Umat Allah, orang percaya, orang Kristen memakai kebebasan sebagai sarana untuk kehidupan pelayanan yang berkembang pesat. Ya, milikilah iman. Pakailah kasih dan bagikanlah pengharapan dalam kesaksian, juga dalam pelayanan. Ini merupakan fondasi yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai potensi maksimal kita. Kristus memberikan kita kebebasan dari berbagai peraturan agama dan rasa bersalah yang kekal. Orang banyak dituduh, didakwa, dihukum. Atau sebaliknya, orang banyak menuduh kita, mendakwa kita, atau menghukum kita. Namun demikian, kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada ungkapan mengatakan, jika hatimu tidak menuduh engkau, engkau adalah orang yang merdeka, bebas dan bahagia. Penjara hati dan penjara fisik sangat berbeda. Mungkin banyak orang yang bebas secara fisik, tapi hatinya dipenjara. Tapi ada juga mungkin hatinya bebas, tapi fisiknya dipenjara. Tapi bagi orang Kristen, penjara hati itu lebih menyedihkan.
Seperti Paulus di dalam penjara, fisiknya di penjara, tapi hatinya bersuka cita dalam puji-pujian kepada Allah. Dan Allah bekerja dan berkarya, menyatakan anugerahnya, dan Paulus bebas. Kita jangan berusaha menuruti keinginan kita sendiri, sebaliknya kita hendaknya meraih hal terbaik yang disediakan Allah bagi kita. Biarlah kebebasan saudara memberikan tentang kuasa, iman dan pengharapan, sukacita dan kasih yang dipertanggungan jawabkan kepada Allah dan ditujukan kepada sesama. Itu berarti sangat penting sekali sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Diberkati untuk memberkati, dikasihi untuk mengasihi, diampuni untuk mengampuni, dilayani untuk melayani, diajar untuk mengajar. Inilah diubah untuk mengubah. Diubah oleh kasih Allah, oleh anugerah Allah. Mengubah dengan kasih Allah dan anugerah Allah. Itu artinya kita dipanggil untuk saling berbagi. Membagikan apa yang sudah kita terima, menyaksikan apa yang sudah kita alami, dan memberi apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Diubah untuk mengubah, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah itu mengubah yang seharusnya dimurkai menjadi dikasihi, dihukum menjadi diampuni, salah dibenarkan, najis dikuduskan, dosa dikuduskan. Itu sebabnya Paulus sangat terkagum hal ini kepada karya Kristus. Karena Paulus melihat Dia yang maha itu mau menjadi serupa dengan kita, yaitu merendahkan dirinya, hadir sebagai hamba untuk mati, disalibkan, bangkit, dan hidup bagi kita. Dan kematiannya, kebangkitannya, dan kehidupannya itulah yang mengubah, memperbaharui, dan memulihkan kehidupan kita. Itu sebabnya di sini yang sangat diperlukan adalah terbuka hati, terima anugerah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti diubahkan. Karena anugerah Allah cukup bagi saudara dan saya untuk mengubah kehidupan kita, pikiran, hati, perilaku, dan karakter kita. Sehingga ingat, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ciptaan yang baru inilah dipanggil untuk membagikan anugerah Allah kepada umat manusia dan dunia. Dan saudara dan saya adalah teman sekerjanya. Selamat bekerja, selamat bersaksi, dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.